pada kesempatan ini kita meluncurkan roadmap dari penanganan malaria di Indonesia sampai 2045. Sebenarnya WHO sendiri memiliki target malaria itu tereliminasi di 2030, termasuk Indonesia. Artinya tidak ada penularan lokal yang terjadi di Indonesia. Kalau ada penularan dari luar, tidak apa-apa. Nah, itu yang sedang kita dorong supaya akselerasi ini terjadi. Dan saya di sini berterima kasih sekali ke Pak Presiden ke-6 Republik Indonesia, Pak SBY, karena berkenan mengambil peran sebagai taking important role, strategic advisory role di Asia Pacific Leaders Malaria Association, sehingga diharapkan ini bisa mendorong penanganan malaria di sisi global, karena penyakit penular itu they don't choose races, they don't choose any country, mereka bisa menular kemana-mana. Contohnya Papua dengan Papua begini. Jadi it's scientifically wrong kalau kita berpikir bahwa dengan menyelamatkan Papua Barat, Papua Nugininya akan selamat atau kebalikannya. Jadi ini memang harus secara global dieliminasi berbareng-bareng. It's scientifically wrong dan ethically juga wrong. Kita nggak bisa hanya menyelamatkan satu daerah saja, mengabaikan daerah lain atau negara lain. Jadi peran top leaders level seperti Pak SBY di sini akan bisa sangat membantu menggerakkan bersama semua negara agar bisa bersama-sama mengeliminasi malaria. Karena malaria selain korbannya banyak, memang harus dihilangkannya bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Demikian dari kami, mungkin Pak SBY ada pesan-pesan dari. Terima kasih Bapak Menteri. Teman-teman, saya hadir di sini diundang oleh beliau dalam kapasitas saya sebagai penasehat khusus EPLMA, singkatannya agak ruwet, tetapi kira-kira gerakan negara-negara Asia Pasifik untuk menghentikan malaria dengan target 2030 harus sudah hampir tidak ada. Saya datang bersama Dr. Sartakdas, CEO of the EPLMA tadi. Saya mendukung penuh apa yang hendak dilakukan Indonesia. Tadi diluncurkan peta jalan, roadmap, bagian dari rencana, bagus. Elemennya kena. Saya katakan itu 50% dari sukses. Tetapi masih ada 50% lagi. Yang diperlukan adalah aksi nyata di lapangan, utamanya di Papua dan daerah seperti NTT, Maluku Utara, dan Kalimantan Timur. Artinya apa? Kalau semua melakukan langkah bersama, bukan hanya jajaran Kementerian Kesehatan, tapi utamanya para pemimpin, karena leadership sangat-sangat penting. Gubernur, Bupati, Wali Kota, tentu Menteri, Presiden, semua bertanggung jawab dan melakukan sesuatu secara nyata. Business as usual tidak akan bisa mencapai target yang sudah ditetapkan. Harus ada big push, langkah-langkah yang lebih keras lagi untuk mengenyangkan malaria itu. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Menteri, ada rencana bagus seperti itu. Insya Allah tahun depan akan ada summit, Malaria Summit se-Asia Pasifik di Indonesia. Saya sudah bertemu Presiden terpilih Prabowo Subianto, beliau juga memberikan perhatian yang bagus. Nanti bersama Menteri Kesehatan dan negara-negara Asia Pasifik juga akan hadir. Diperlukan kerjasama regional, kerjasama Indonesia dengan yang disebut Malaria Council, pimpinan sahabat saya Bill Gates, yang kira-kira insya Allah akan bisa mempercepat sasaran internasional untuk mengakhiri malaria. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Mungkin hambatan apa yang dihadapi pemerintah saat ini untuk menekan kasus malaria, kan masih nomor 2 di Asia tertinggi. Yang kedua kan vaksinasi nanti akan diselenggarakan, jadi sasarannya prioritasnya untuk daerah apa dan kelompok. Tantangan kita terbesar itu malaria terjadi paling tinggi di Indonesia itu di Papua. Kenapa di Papua? Karena tantangan geografisnya tinggi, tantangan penyebaran masyarakatnya juga tinggi. Jadi derajat kesulitan eliminasi malaria itu paling banyak terjadi di daerah Papua. Di sini ada
Presiden Freeport, teman saya Pak Tony Wenas, saya minta juga agar bisa membantu menggerakkan semua komponen untuk bisa menangani kasus. Kalau Indonesia bisa membereskan seluruh kabupaten kota di Papua eliminasi malaria, itu 99% kasus ini sendiri, tantangannya terjadi itu di Papua paling sering. Yang kedua mengenai vaksinasi. Vaksinasi ini sudah ada baru keluar satu, tapi cocoknya untuk strain atau spesies yang ada di Afrika. Nah sekarang kita coba di Indonesia yang bisa cocok dengan yang ada di Indonesia variannya. Kita ada 4 jenis varian dari malaria ini. Jadi Indonesia tuh kadang-kadang itu blessing or a curse. 4-4-nya ada di sini. Jadi sebenarnya kalau untuk penelitian masih bagus, tapi untuk pengobatan penyakit semua variannya ada. Jadi memang membutuhkan vaksin yang lebih lengkap. Dan kalau mau diprioritaskan, otomatis kita akan berikan di daerah yang endemisitasnya tinggi, yang tinggi kasusnya, yaitu khususnya di Papua, ada di Maluku, ada di Nusa Tenggara, dan sedikit di Kalimantan. Oke, terima kasih Pak.